Gimana Pak Wajimin? Ah, waktu di observasi tadi agak grogi pasti tuh ya. Kalau grogi ya pasti ya Pak ya. Namanya walaupun guru Diawasi. yang sudah senior pun namanya diawasi sama atasan, otomatis ya sedikit banyaknya pasti grogi. Itu hal yang alamiah ya kan, natural. Nggak mungkin nggak ada grogi, itu nggak mungkin. Iya, Karena pasti kita beranggapan ini salah laku, salah Iya. laku, kan gitu. Gitu. Sebenarnya tidak terlalu menakutkan, makanya sebelum kita supervisi setelah tadi kita lakukan coaching gabungan Iya. supaya ada kesesuaian terhadap metode dan ketika ngajar pun gurunya tidak terlalu grogi. Kadang grogi ini jadi menghambat ide-ide kita atau yang kita udah ada di sini aku lakukan ini, aku lakukan ini. Jadi lompat-lompat ya. Iya. Jadi kalaupun saya lihat tadi pun kan bapak pun agak tenang, dia pasti kan. Dan saya lihat pun tadi anak-anak cukup antusias, ya kan. Apa menurut bapak apa kira-kira yang perlu direvisi lah dari pembelajaran tadi? Kalau menurut saya ini perlu saya revisi sih waktunya Pak ya. Nah, waktu saya itu kayaknya terlalu banyak yang terbuang satu. Yang kedua, saya menggunakan bahasanya tersebut, anak-anak itu kayak sepertinya sulit untuk mengerti. Nah, jadi sehingga mereka itu tidak mengerti maksud dan tujuan daripada pembelajaran tersebut. Kebanyakan seperti itu. Itu Ya, cuma sebagian siswa saja yang antusias dengan Iya, di itu situ ada beberapa siswa yang aktif, yaitu memang wajar mungkin kemampuan anak-anak itu menangkap ada yang cepat, ada Iya. yang lambat, gitu kan. Selain dari itu, kira-kira dari materi kira-kira ada perlu direvisi nggak? Atau ada perlu pengembangan gitu menurut bapak sendiri ya? Jadi kita bisa kolaborasikan ide-ide saya dari bapak ya. Kalau ini ya sepertinya perlu dibuat kayak seperti mini riset gitu loh Pak. Oh seperti itu. Oh saya Iya. sangat bagus juga tuh, Mini Pak, karena Finlandia itu mereka pembelajaran itu berbasis riset. Jadi ada pembelajaran seperti misalnya kayak tadi kan kita kan belajar gotong royong. Materi gotong royong itu yang diimplementasikan di dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah dasar. Iya. Nanti kita buat bisa itu Pak. Nanti kita buat mini riset, nanti ada pendahuluannya. Oh seperti itu juga. Iya, Walaupun alurnya anak seperti SD. itu. Bisa Pak. Oh ya. Jadi kalau kita membiasakan dari tingkat dasar itu dan setiap pembelajaran ini kita buat suatu riset, itu kan pasti menghasilkan ada suatu hasilnya. Iya. Hasilnya itu bisa kita hak patenkan sebagai karya kita, sebagai sumbangsi kita di dunia nasional dan internasional. Bisa itu Pak. Saya juga sering buat penelitian seperti itu. Inilah yang mungkin di tempat kita lah, ya kan? Ini kurang gitu. Biasanya kita kan cuma video upload, tapi tidak tertuang dalam bentuk tulisan narasi. Mau kita buat gitu, nanti saya bimbing Pak. Bisa? Oh iya. Kalau kayak gitu Pak, pernah sih anak-anak itu mengenai saya tawarkan juga, mereka sih tertarik. Saya tawarkan waktu itu mengenai pelajaran bahasa Indonesia mengenai cerita. Ya, jadi bagaimana saya memberikan ide ke anak kalau mereka membuat cerita, apakah mampu? Karena gini Pak ya, kebanyakan seseorang ini dengan anak tingkat SD, mereka mengatakan anak SD tidak mampu apa-apa. Nah di sini saya ingin mereka itu menunjukkan bahwasanya anak SD juga bisa berbuat. Misalnya seperti yang materi gotong royong tadi, anak-anak menuliskan apa, ya kan? Nanti kita tuangkan dalam bentuk jurnal atau buku. Oh iya Pak, betul Jadi itu Pak. mereka bisa menunjukkan kepada kawan, kepada orang tuanya, ini kami sudah buat ini
karya mereka itu diakui Iya, iya, dan iya. mengajarkan anak-anak itu berliterasi. Iya, Nah, betul itu Pak. dari situlah, dari sejak dini, inilah jadi pembelajaran sejak dini. Jadi kita ajarkan memang tidak mudah, tapi inilah solusi dari pengembangan nanti materi yang sudah kita supervisi tadi, kita kembangkan, kita tuangkan dalam bentuk jurnal, karya tulis, bisa saja nanti bisa lebih riset, bisa lebih luas, atau bisa kita jadikan seperti penelitian riset and development, penelitian dan pengembangan. Ini bisa jadi suatu metode baru. Iya. Itu tidak terbatas, nggak mesti harus kuliah Pak. Dari mulai pendidikan dasar kita bisa melatih diri kita dan anak-anak untuk mencintai literasi itu tadi. Berarti pembiasaan Cuma gitu, Pak, porsinya ya. itu kita harus mengerti. Iya. Kan gitu. Namanya SD gitu. Jadi Pak Wagimin, terima kasih atas kesempatannya sudah mau disupervisi, dan guru lainnya itu sudah menjadwal, ada jadwalnya sudah kita bikinkan kemarin kan. Iya. Jadi nanti mengikuti seperti itu, dan guru lain pun sudah saya buat coachingnya juga sebelum supervisi supaya inilah hasilnya tadi. Iya. Jadi ada kepuasan tersendiri, kepuasan diri saya itu mensupervisi. Iya. Saya hadir di situ tidak dalam suatu bentuk momok yang menakutkan atau yang mengawasi kali. Iya. Tapi kita di situ mencari bagaimana solusi Iya. untuk perbaikan dan pengembangan dari materi, Iya. metode, ya kan, cara kita, ya kan, itu kan banyak kita bisa kembangkan. Tentunya tidak saja idenya dari saya juga, bisa saja nanti dan ini bisa setelah ini kita rapatkan sama kawan-kawan ini, kayak mana ini metodenya bakal bisa sama-sama kita saling mengembangkan. Itulah kita harus saling mendukung di dalam dunia pendidikan. Itu saja Pak Wagimin, terima kasih atas waktunya. Terima kasih atas kerjasamanya. Oke. Terima kasih Pak atas ya. masukannya juga Pak. Iya, sama-sama. Jangan lupa nanti kita buat juga. Iya. Segera ingatkan saya. Iya, iya. Maklumlah orang banyak lupa ini kan gitu.